أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wahai orang tua, ayah dan ibu, ranting itu ketika dia masih kecil mudah kita membentuknya, untuk membentuknya. Tapi kalau dia sudah tumbuh besar dan keras, susah kita membentuknya. Terkadang kalau kita paksa pun patah. Bukan tidak bisa. Rotan misalnya, ketika dia kecil kan mudah dibentuk, tapi kalau dia sudah sebesar ini harus dibakar dahulu. Lihatlah orang membuat pengrajin rotan itu, kan dibakar itu supaya bisa dibengkokkan. Berarti penempaannya berat ketika dia sudah besar. Bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya, bukan terlambat, tetapi dalam usia seperti itu sudah keras. Nah, kita introspeksi diri kita dahulu untuk kedepannya. Dulu mungkin memang kita keliru, kelalaian kita, lalu kita tidak mengajarkan agama dari kecil. Kita tidak mengenalkan Allah dan Rasulnya serta Islam kepada anak kita dari kecil. Kita biarkan dia tumbuh dan besar dengan pemikiran budaya-budaya yang tidak benar, dengan kelalaian dan kelengahan, sehingga ketika dia sudah terbiasa dengan itu, dewasa, susah kita merubahnya. Bertobat kita, memohon ampun, beristighfar kepada Allah atas kelalaian yang telah lalu. Dan ini pelajaran bagi calon ayah, calon ibu. Anak itu dari kecil harus sudah mulai diajarkan. Lihat contohnya, bagaimana para sahabat dahulu. Sahabat mengatakan tentang puasa Arafah ini. Sahabat-sahabat wanita dahulu, ibu-ibu, mereka menceritakan mereka berpuasa dan mengajak anak mereka itu puasa sunat, puasa Arafah ini. Bahkan kata mereka, mereka buatkan mainan untuk anak-anak mereka ini. Kalau anak mereka menangis, merengek, minta makan dan minum, anak-anak kecil, mereka beri mainan itu. Sehingga anak itu lupa, main sampai waktu berbuka. Tapi mereka biasakan untuk beribadah, padahal itu ibadah sunnah. Begitu usaha mereka dahulu membiasakan anaknya kenal agama. Oleh karena itu, anak-anak itu walaupun dia belum mumayyiz, dia harus sudah dibiasakan. Biasakan sholat, biasakan menutup aurat, biasakan membaca Al-Quran, biasakan berakhlak yang mulia, biasakan bertutur kata lembut. Kalau sudah sampai mumayyiz 7 tahun, lihat, lebih tegas lagi. Muru auladakum bis-shalah lis-sab'. Perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Dia memang belum wajib sholat, tapi harus sudah diperintah untuk sholat. Wadribuhum lil ashir wa farriqu bainahum fil madaji. Lihat Islam membimbing ini. Islam membimbing ini. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat di usia 10 tahun. Orang tua, Pak, Bu, kalau anaknya terlambat bangun untuk sekolah, tidak ada ampun. Kalau perlu, anak yang terlambat bangun untuk sekolah itu disiram. Nak, cepat bangun. Sudah jam 7, sebentar lagi masuk. Nanti kamu kena poin lagi. Kena poin sama guru. Malu bapak, malu mama. Dipanggil terus sama guru karena terlambat terus masuk. Ketakutan kita kepada manusia dan dunia anak kita. Pernah terpikir oleh kita, bangun subuh-subuh itu bangunkan anak, nak bangun, ayo sholat, nanti terlambat. Malu bapak, malu ibu kepada malaikat. Dicatat oleh malaikat nih poin nih. Pernah terpikir oleh kita? Paling terpikir kasihan dia masih anak-anak, biarlah dulu dia tidur. Urusan akhirat kita kasihan dia, tapi urusan dunia tidak ada ampun. Kalau anak kita membolos sekolah, malas pergi sekolah, diberikan ancaman-ancaman. Kalau kamu tidak mau sekolah, jangan jadi anak bapak. Begitu kerasnya. Kalau kamu mau sekolah, cari makan sendiri. Kan kadang seperti itu orang tua. Tapi kalau agama, pernah dia berkata seperti itu kepada anaknya? La ilaha illallah. Dan sekarang coba kita pikir, mungkin itu yang dahulu terjadi. Maka para calon orang tua, calon ayah dan ibu, pengalaman yang sudah ada ini jangan terulang lagi. Sedari kecil itu ciptakan suasana Islami di rumah itu, agar anak itu terbiasa dengan nuansa Islam, iklim Islam.
sehingga dia tumbuh besar di atas Islam. Coba lihat, kata Rasulullah SAW, umur 10 tahun itu sudah boleh dipukul kalau tidak sholat, dan pisah mereka dari tempat tidur. Ini sudah kelas 6 SD masih juga berpeluk sama abi sama uminya, masih juga bergabung anak-anak itu laki-laki perempuan satu tempat tidur. Tidak boleh lagi. Mereka sudah mulai paham aurat. Lihat bagaimana pendidikan Islam agar bisa mengarahkan dorongan-dorongan seks anak itu. Jangan menyimpang. Tidak perlu vulgar seperti sekarang dikeluhkan. Ada isu-isu di buku-buku anak SD sekarang terlalu vulgar tentang pendidikan-pendidikan tentang biologi dan segala macam. Islam dengan benar mengajarkan mereka supaya bisa mengikuti fitrah mereka dengan baik. Dari kecil sudah mulai diarahkan. Tidak boleh lagi. Berarti pelajaran berharga dari kecil, anak harus sudah dididik dengan adab Islam. Baik, masalahnya sekarang Ustadz, sekarang sudah terjadi. Anak saya sudah umur 15 tahun. Apakah terlambat? Tidak ada kata terlambat dalam agama.